Tuhan Yesus, hamba berdiri di sini siap untuk menyampaikan isi hatimu, firman-Mu itu sendiri. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidup kami. Aku percaya bahwa firman ini adalah Tuhan sendiri. Berbicara Aba, kami butuh tuntunan dan suara-Mu. Kami siap untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara. Di tengah semua situasi yang saudara sudah tahu, kita bosan tiap hari hanya mendengar itu dan itu lagi. Nah, sebab itu saya mau mengajak saudara untuk kita alihkan perhatian kita, fokus kita kepada Dia yang menciptakan kita, kepada firman Tuhan itu sendiri. Nah, satu kali Tuhan memanggil seorang usia lanjut dari Ur Kasdim, namanya Abraham. Sekarang kita tahu, begitu dengar nama Abraham, kita langsung ngerti bahwa dia bapa semua orang beriman. Tapi kalau kita lihat bagaimana awalnya, gitu. Dari Abraham lahir Israel. Jadi Abraham bukan orang Israel. Israel lahir dari Abraham. Jadi Abraham menjadi seperti buah sulung untuk lahirnya satu bangsa pilihan itu. Nah, saya bacakan Kejadian 15 ayat yang kelima, dibilang, lalu Tuhan membawa Abraham keluar. Jadi Tuhan sudah ketemu Abraham ketemu Tuhan, ya gitu ya. Sangat panjang ceritanya, saya padatkan saja. Lalu Tuhan bawa dia keluar. Lalu dikatakan begini, coba lihat ke langit. Nah, bisa bayangkan kan bagaimana Tuhan berinteraksi dengan manusia. Beda sekali ya dengan kebanyakan kita gitu. Ya, lihat Tuhan tarik Abraham keluar. Gitu. Bagaimana Abraham bisa tahu ini Tuhan yang ajak? Apakah Tuhan berwujud gitu? Ya, terus kita lihat dia tarik Abraham keluar, lalu Tuhan bilang gini, lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Di ayat ini aja, seperti Tuhan mengajak Abraham berimajinasi, tapi seperti yang dia mau, yang Tuhan mau. Langsung di ayat 16, lalu percayalah Abraham. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, pelan-pelan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Berarti perjumpaan ini begitu nyata, bukan hayalan, tetapi begitu nyata sampai Abraham mampu mempercayainya. Saudara tahu usianya sudah sangat tua. Lalu kalimat ini bilang gini, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Dari dua ayat ini saja kita tidak lihat persyaratan-persyaratan yang banyak seperti yang kita sekarang banyak diajarkan. Supaya Tuhan pakai kamu, supaya kamu berkenan, kamu harus melalui 5 langkah, 7 langkah. Sebenarnya sederhana, cuma butuh kedekatan, butuh kenal Dia, dan mempercayai Dia sungguh-sungguh. Gitu. Jadi yang jadi penghalang buat kita di sini adalah imajinasi yang belum ditaklukkan oleh firman. Kalau sekarang saudara mau bawa kisah itu buat kita hari ini, adalah satu imajinasi kita yang belum ditaklukkan oleh firman. Karena imajinasi di jiwa, bukan di roh.
Jadi kalau imajinasi tidak ditaklukkan oleh firman, nah jiwa ini kemana-mana. Bisa salah arah. Gitu saudara. Jadi masalahnya selalu ada pada jiwa kita. Kita boleh ke gereja, kita boleh sudah pelayanan, kita mengaku Yesus, tapi tetap banyak kita salah arah, salah memilih, salah keputusan, hanya karena yang menjadi remote control untuk mengendalikan hidup kita, jiwa, bukan spirit. Itu dia. Ya. Alkitab katakan, Mazmur 139 ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ini pernyataan Daud waktu dia menulis Mazmur ini. Ya, artinya gini, ajaib itu bisa lagi nih, sangat rumit dan misterius. Waktu Daud mengerti ini, cuma satu. Dia bilang ini, saya bersyukur Tuhan. Karena kejadian saya sangat rumit dan misterius. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana Daud menaklukkan jiwanya untuk menyadari kejadian dia sendiri. Itu. Sini sedang bicara tentang betapa menyeluruh. Gitu. Daud sedang bilang, Tuhan, betapa engkau mengenal aku sampai ke detil-detil yang paling kecil, Tuhan. Ini tentang jiwa. Kita tidak bisa mewarisi satu hubungan dengan Allah seperti kamu mewarisi rumah. Kenapa? Rumah itu benda. Itu saudara, ya, gitu. Tapi hubungan dengan Allah itu adalah dia person, dia satu pribadi. Dia bukan seperti rumah yang saya bilang tadi, gitu. Sebab itu kita harus mengembangkan hubungan, ya, hubungan pribadi kamu terus menerus secara konsisten dengan Allah. Jadi Allah yang kamu kenal sekarang, besok dia lebih tebal lagi, lebih besar lagi, lebih dalam lagi, lebih kayak itu. Itu dia. Itu. Nah, saya ambil satu cerita klasik di sini untuk kita mau belajar benar-benar tentang hubungan, tentang bagaimana kita punya iman yang bukan hasil karena keluargamu Kristen, jadi kamu otomatis, nah itu borongan buat saya. Iman ikut-ikutan, papa mama, ikutan teman-teman, ikutan komunitas di gereja atau lain-lain, gitu ya. Nah, cerita ini tentang kalau Abraham tadi orang tua banget, ya 90 tahun. Kali ini saya ambil paradoksnya orang muda, generasi muda banget. Daniel dan ketiga kawannya, ya. Nah, lihat bagaimana cerita ini dimulai sampai kita bisa lihat kisah Daniel ini. Daniel, betul dia orang Yahudi, nenek moyangnya Yahudi, orang tuanya Yahudi, dibesarkan dengan budaya Yahudi, tapi pada usia 17 tahun, bangsanya, kalau saya pakai kata yang cukup kasar, dibantai. Semua kakek-kakek neneknya semua dibunuh. Orang tuanya dibunuh di depan matanya. Dan orang-orang muda yang dipilih lagi. Enggak semua orang muda dipilih. Maka 3 anak muda ini, Daniel dan ketiga kawannya, dibawa ke Babel di usia 17 tahun. Sangat muda. Nah, saat itu dia harus memilih bahwa masih bisakah saya percaya Tuhan yang orang tua saya ajar. Sekarang mereka sudah mati. Bisa saja dia seperti kita. Kalau Tuhan itu memang ada, kenapa dia biarkan orang tua saya mati? Kenapa bangsa saya mesti hancur? Nah, tapi di dalam situasi seperti ini, dia harus memilih apakah kepercayaan dia
masih kepercayaan karena keluarga, atau dia harus memilih bahwa sekarang ini keputusan pribadi. Saya harus punya kepercayaan berdasarkan keyakinan saya pribadi, bukan lagi keluarga, bukan lagi bangsa. Karena udah habis. Dibawalah mereka ke Babel, dan saudara mesti tahu bahwa sampai di sana budaya Yahudi tidak boleh ada. Bahkan nama mereka semua diganti dengan nama-nama dewa. Kalian lihat Sadrak, Mesak, Abednego itu bukan nama-nama Ibrani. Itu nama dewa di sana. Tidak cukup itu, mereka bahkan dididik kembali masuk dalam pendidikan yang saya sebut dengan akademi kasdim. Nah, artinya kurikulumnya kalau saudara baca itu sihir tenung masuk di dalamnya. Nah, tapi kita lihat bagaimana mereka bisa tidak tercemar dengan semuanya itu. Wow, lihat. Di sini saya mau bilang bahwa karena pilihan mereka, seperti penglihatan Abraham tadi, Tuhan ajak dia berimajinasi, lalu di ayat 16, dia memutuskan untuk percaya. Padahal nenek moyangnya di Ur Kasdim, kepercayaannya, budayanya beda, tapi waktu dia berjumpa dengan Allah secara pribadi, dia memilih secara pribadi juga untuk mempercayai itu. Jadi saya mau bilang bahwa peperangan iman tidak menakutkan kita kalau kamu tahu siapa yang menang. Dalam situasi hidup sekarang ini yang semua saudara sudah tahu. Saudara, apakah ini menakutkan saudara? Atau saudara tahu siapa yang pasti menang? Kira-kira gitu. Karena sayangnya banyak orang yang mengaku percaya, tapi mereka tidak memiliki iman pribadi. Mereka tidak tahu siapa mereka. Mereka hanya membaca firman saat-saat krisis, saat-saat menegangkan, habis itu biasa lagi. Tapi Daniel 1 ayat 8 dikatakan begini, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nah, santapan raja di sini saya bisa gambarkan gini, bukan hanya sekedar makan dan minuman yang raja santap begitu, tapi di sini saya perluas dia. Santapan raja bisa bicara tentang filosofi, bisa bicara tentang sudut pandangnya, bisa bicara tentang itu. Dia tidak menajiskan diri dengan itu. Kalau kita ke perjanjian baru, Paulus bilang, jangan kamu menjadi sama dengan dunia. Artinya gini, pemahamannya, ya kan, gitu, semuanya, gitu, filsafat-filsafatnya. Nah, di sekitar kita penuh dengan filsafat tambal sulam yang seperti itu, yang tidak kekal bahkan, gitu. Nah, kita lihat waktu Daniel memohonkan ini, saudara, apa dasarnya? Seandainya imannya bukan menjadi iman pribadi, maka kita tidak akan punya cerita yang hebat di dalam Alkitab. Ayat 9 saya baca, Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ayat 9 sedang bilang gini, karena dimulai dengan Allah mengaruniakan, berarti waktu Daniel memilih untuk percaya, menjadikan iman pribadi, Tuhan intervensi. Dengan siapa yang ada di sekelilingmu, dengan siapa orang, dengan siapa kamu bekerja, dengan siapa kamu ada di perusahaan itu. Wow. Saya terusin, berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang
orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Jadi ini bukan keputusan yang mudah. Waktu Daniel sodorkan permohonannya, pegawai istana ini ada dalam seperti dia di dalam, kalau dia salah mengizinkannya, dia bisa dibunuh. Dan dia takut, ini kan titah raja, gitu. Ayat 11, kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin, ya. Pegawai istana itu mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Adakanlah pencobaan dengan hambamu ini selama 10 hari, dan biarkanlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Lihat gini, dari mana Daniel tiba-tiba muncul ide tentang menu makanan yang seperti ini? Gitu. Ini yang saya bilang wahyu dari Tuhan. Apakah Daniel mempelajari gizi selama waktu dia masih di Israel? Apa dia seorang ahli gizi? Tiba-tiba dalam situasi seperti itu. Ini yang saya bilang, waktu iman kamu jadi iman yang pribadi, kamu akan melihat hal-hal yang tadinya kamu tidak tahu. Bahkan bisa dalam seketika itu seperti apa ya, saya bilang ada impresi yang Tuhan bisa kasih buat setiap kita. Daniel berani menantang, uji kami, gitu. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Artinya gini, kalau gagal, perlakukan kami sesuai pendapatmu. Kalau dia bilang gini, bunuh. Itu konsekuensinya. Lihat itu. Ayat 14, didengarkannyalah perintah mereka itu, lalu diadakan pencobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja itu. Tangkap baik-baik, mereka tidak lihat hasilnya di depan. Mereka bertindak dengan iman, baru hasilnya ada. Sama seperti tadi, Tuhan bilang buat Abraham, lihat itu bintang. Kalau kamu bisa menghitungnya, keturunanmu akan sebanyak itu. Abraham gak lihat hasilnya, tapi dibilang Abraham mempercayai Tuhan. Sekarang saudara dan saya semua dihitung sebagai keturunan Abraham. Wow, lihat, reputasi ini ya telah membuat pemimpin pegawai istana menyetujui eksperimen 10 hari ini. Nah, saya mau bongkar sedikit. Maksudnya gini, ada banyak orang yang mengambil bagian ini dari firman ini sebagai pengesahan bahwa vegetarian itu lebih baik. Padahal kisah ini tidak bicara tentang vegetarianisme, gitu saudaraku. Tapi ini sedang bicara tentang iman, tentang hubungan, tentang pewahyuan, gitu. Ini luar biasa, ya, gitu. Nggak bicara tentang itu, gitu. Ini bukan tentang makanan orang percaya itu vegetarianisme, bukan itu, saudaraku. Ya, ada pelajaran yang seperti itu. 1 Timotius 4 ayat yang pertama sampai ke-5, gitu. Tapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dengan ajaran setan-setan. Justru saat seperti ini yang semua hanya lewat Zoom, lewat media bisa menjadi apa saja, digunakan oleh siapa saja, termasuk oleh yang jahat, untuk memberi pengajaran yang salah pada kita. Ayat 2 dikatakan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Ya, ada ajaran-ajaran seperti ini. Karena semua yang diciptakan
sesuatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semua yang dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Sampai di sini, saudara, kita tutup pintu untuk pengajaran-pengajaran vegetarianisme, oke? Tidak ada salahnya dengan orang memilih untuk tidak makan daging, itu nggak salah. Tapi waktu saudara mulai mengajar kalau tidak makan daging bisa membuat seorang jadi lebih kudus. Ini yang salah. Ya, gitu. Ini kita sedang melayani doktrinnya penipu, atau saya mau katakan doktrinnya iblis, gitu. Kenapa? Sebab karena salib, semua peraturan-peraturan apa saja sudah dihapus. Roma 14 ayat 17 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi makanan Daniel telah membuat dia lebih hebat daripada orang-orang lain di sekelilingnya. Tapi hubungan dia dengan Tuhan, ya, gitu. Jadi bukan makanan yang membuat dia begitu. Maksud saya gitu. Tapi hubungan dia dengan Tuhan yang membuat perbedaan ini. Gitu. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu menjadi dasar bagi keberhasilan mereka. Bayangkan, mereka hidup di bangsa yang berbeda banget. Tadi saya sudah bilang, seluruh budaya mereka harus mati. Mereka harus dijadikan orang seperti bangsa itu. Katakanlah kalau saya bawa saudara ke Ambon, saudara diubah jadi orang Ambon. Gitu. Tapi pertanyaankah, apakah itu bisa mengubah identitas saudara yang sejati di dalam? Lihat itu. Wow. Hubungan ini, ya, bukan hanya melindungi mereka dari yang jahat, bukan, tapi membuka pintu kepada hikmat. Itu yang saya bilang tadi. Dari mana Daniel bisa bilang tentang menu makanan, tentang semua? Itu yang dibilang membuka pintu kepada pewahyuan, kepada hikmat. Satu perkenanan yang tidak tertandingi dari semua orang-orang muda yang ada di Babel. Wah. Ayat 20, Daniel 1 ayat 20 bilang, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaan. Lihat itu. Ini yang dibilang hubungan melahirkan, atau saudara dapat hikmat, saudara dapat pewahyuan, saudara dapat luar biasa. Nah, saudara dan saya, kita sedang ada di masa yang cukup menantang. Sebab itu, jangan sampai kita salah pilih. Bagi manusia, sulit. Bagi Tuhan, gak ada yang sulit. Tangkap ini, kiranya rohmu mendengar ini. Hikmat dunia akan dipatahkan lagi oleh hikmat dunia. Saudara bisa nonton televisi, saudara bisa lihat perdebatan. Itu yang saya bilang, hikmat dunia dipatahkan lagi oleh hikmat dunia. Gitu. Ya. Kenapa? Karena hikmat dunia tidak kekal. Teologi juga tidak kekal. Gitu. Kalau ya, pasti kita semua sama pemahamannya. Kenapa gereja mesti berbeda-beda padahal Alkitabnya sama? Itu bukti bahwa teologi tidak kekal. Tapi firman itu kekal. 1 Korintus 1 ayat 24 dikatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah
hikmat Allah. Dengan kata lain gini, hikmat bukan tentang permainan kata. Kalau ayat ini saudara mau resapi baik-baik, saya bisa bilang begini, hikmat itu satu pribadi. Karena dia bilang, hikmat adalah Allah. Wow, luar biasa. Ayat 30, tetapi oleh Dia, kamu berada di dalam Kristus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Hubungan pribadi cukup, saudara. Hubungan pribadi ini cukup, saya katakan, membuat hanya seorang Elia. Saudara, saya tidak anti dengan pergerakan-pergerakan itu, tapi kita suka lihat gini, wah kita perlu 1000 orang yang berdoa untuk kota kita. Gitu. Kita suka dengar begitu, kumpulkan 1000 orang pendoa, kumpulkan semua kita semua. No, hubungan dengan Allah, hubungan pribadi dengan Allah, cukup membuat hanya satu Elia untuk menghancurkan 450 Nabi Baal. Elia tidak bikin tim doa, Elia memperbaiki mesbah. Dan kalau kamu baca doanya Elia, dia cuma bilang supaya mereka tahu bahwa engkau Allah dan aku adalah nabimu. Lihat itu. Gitu. Hubungan ini penting. Jadi saya mengajak saudara, mari di tengah situasi yang seperti ini yang tidak menentu, kita memilih mempunyai iman pribadi, bangun hubungan dengan Allah. Saya tutup dengan satu kesaksian ini. Saya bacakan kesaksian ini buat saudara. Ada seorang wanita yang lahirnya dia nggak tahu ayahnya. Saya bacakan. Saya adalah anak haram. Dia buka kesaksiannya seperti itu. Ibuku bisu, tuli, sangat miskin. Suatu hari ibu diperkosa hingga hamil. Saya lahir tanpa pernah kenal siapa ayah saya. Karena menanggung malu, ibuku melahirkanku di kebun yang sepi tanpa bidan. Yang nolong ibu saya melahirkan adalah seorang ibu tua pemilik kebun. Kami hidup miskin, sehingga dalam umur yang masih sangat muda, saya terpaksa bekerja untuk mencari sesuap nasi untuk saya dan ibu saya karena ibuku sakit stroke. Saya bekerja sebagai buruh kasar di perkebunan kapas. Saya benci keadaan saya saat itu. Saya kecewa pada Tuhan saat itu, karena Dia tidak adil atas hidup saya. Di saat kebanyakan anak muda menikmati hidup yang layak, saya harus bergumul dalam penderitaan. Sungguh saya tidak paham kenapa dilahirkan dan tidak melihat kehidupan yang baik di masa depan. Teman seusiaku sering mencemoohku. Mereka memanggilku si anak haram. Dan mereka tidak mau berteman dengan aku. Suatu hari, saya ketemu seorang pendeta. Nama saya Asi. Dia panggil Asi. Tahukah kamu bahwa hidup ini adalah anugerah, nak? Tuhan memberikan untuk bebas memilih. Tuhan beri kepada kamu untuk bebas memilih. Mau tetap mengeluh seperti ini atau bangkit dari kemiskinan. Pilihan itu ada di tanganmu, nak.
kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Selama bisa memilih, pilihlah yang terbaik. Nadanya lirih, penuh makna. Kata pendeta itu membangkitkan semangatku untuk berdiri teguh. Dan doa ibuku membuatku kuat menghadapi tantangan hidup. Akhirnya saya pilih keluar dari rasa kecewa dan tidak berguna ini. Singkat ceritanya, saya mulai bekerja dengan giat untuk biaya sekolah dan kehidupan ibuku. Berkat doa ibuku serta bekerja keras, akhirnya Tuhan memberkatiku dengan limpah. Saya meraih kesuksesan. Terus dia bilang gini, tahukah Anda siapa nama saya? Saya adalah Ozzie Taylor Morton, Menteri Keuangan Amerika Serikat pada zaman Presiden Jimmy Carter. Ozzie adalah satu-satunya warga kulit hitam yang pernah menjabat posisi tersebut sampai saat ini, dan tanda tangannya ada di uang dolar Amerika Serikat. Saudara bisa lihat, mungkin kata-kata pendeta itu sederhana, tapi waktu dia terima itu, yang saya cium di atas imajinasinya itu, dia padukan dengan firman. Itu cuma masuk di bayangan kan, saudara Ledik. Waktu itu dia bawa, ya, ditambah doa, itu semua menjadi iman pribadinya, telah mengubah impian ini menjadi kenyataan. Bagaimana saudara hari ini? Apa posisimu? Dalam keadaan apa kamu? Kamu sedang di titik terendah dalam hidupmu? Atau kita pakai saya di bawah nol? Mungkin kamu juga disebut anak haram? Orang menjauhi kamu? Saya mau katakan, Tuhan tidak menjauhi kamu. Hari ini kalau kamu dengar firman ini, cukup kamu panggil dia, Yesus Tuhan. Dia mengasihi kamu melebihi siapapun yang bisa bilang mengasihi kamu. Dia sayang kamu melebihi siapapun yang pernah bilang sayang kamu. Dia Tuhan pencipta kamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berhenti berbicara. Tetapi Tuhan tidak berhenti berbicara untuk setiap mereka yang mendengar dengan cara yang mereka paham. Tuhan, terima kasih bahwa ada Tuhan yang begitu indah, sempurna, penuh kasih, dan kasih karunia-Mu tidak pernah habis untuk setiap kami yang membutuhkannya. Terima kasih Bapa. Biar firman ini bekerja Tuhan di dalam mereka, sehingga akan terjadi satu perubahan di mana orang akan melihat bahwa sungguh Tuhan itu hidup. Bapa, hamba berhenti berbicara, tapi Tuhan tidak berhenti. Tuhan bisa terus bekerja karena kami adalah ciptaan tangan-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berjanji